Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Biarlah kalian semua ada dalam penjagaan, penyertaan, perlindungan, pertolongan kasih Tuhan. Di pagi hari sebelum kita mulaikan renungan kita di pagi hari, maka kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, betapa kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang indah yang Kau beri, sehingga kami boleh menikmati anugerah yang Tuhan beri lewat nafas hidup. Memberkati apa yang menjadi pekerjaan, aktivitas kerja kami di pagi hari ini. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah perlindungan-Mu menjadi bagian kami dan anak istri yang kami tinggalkan. Biarlah mereka boleh mengalami perlindungan yang sama, penyertaan penjagaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Memberkati kehidupan kami sepanjang perjalanan di hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jika video ini lewat di berandamu, itu berarti bahwa Tuhan membutuhkan engkau. Renungan ini tidak datang kebetulan, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Di pagi hari ini, saya akan membagikan tentang renungan dengan judul Jalan Orang yang Berbahagia. Mazmur pasal 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Nah Bapak Ibu Saudara, semua orang ingin hidup berbahagia. Dunia menawarkan kebahagiaan lewat harta, jabatan, dan kesenangan. Namun Alkitab memulai kitab Mazmur ini dengan pernyataan yang sangat tegas bahwa kebahagiaan sejati bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh jalan hidup yang kita pilih. Mazmur pasal 1 bukan hanya sekedar puisi, tetapi merupakan kompas kehidupan dalam setiap orang yang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini saya akan membagikan ada 3 bagian yang menjadi pokok renungan kita di pagi hari. Bagian pertama, berbahagia bukan soal perasaan, tetapi berbicara tentang posisi hidup orang percaya. Kata berbahagia dalam bahasa Ibrani ialah asrei, yang berarti diberkati atau berdiri di jalan yang benar di hadapan Allah. Berbahagia menurut Tuhan bukan bebas masalah. Berbahagia menurut Tuhan bukan pula hidup nyaman, tetapi hidup selaras sesuai dengan kehendak Allah. Dan bahagian yang kedua, proses kejatuhan dimulai dari hal kecil. Mazmur pasal 1 ayat 1 jelas menunjukkan tahapan dosa. Dan di sini ada 3 poin, berkata berjalan menurut nasihat orang fasik. Ketika kita mulai mendengar, mempertimbangkan dan mulai setuju, maka kita ada di jalan orang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa, mulai ikut dan tidak menolak lagi. Dan poin yang ketiga, duduk dalam kumpulan pencemooh, mulai menikmati dosa, bahkan mengejek kebenaran. Dosa tidak langsung menjatuhkan, tetapi perlahan-lahan dosa akan menghancurkan kehidupanmu. Dan bahagian yang ketiga, orang benar dikenal dari pilihannya. Mazmur pasal 1 ayat 1 tidak berkata, berbahagialah orang yang banyak berdoa, tetapi berbahagialah orang yang menolak jalan yang salah. Kekudusan bukan soal melakukan yang benar, tetapi berani berkata tidak pada apa yang salah. Tidak semua nasihat pantas untuk diikuti. Tidak semua pergaulan membawa kehidupan yang baik. Tidak semua tren sejalan dengan firman Tuhan. Dan poin yang keempat, bagian yang keempat, kekudusan adalah sumber kebahagiaan sejati. Dunia boleh berkata, jangan terlalu serius. Tetapi firman Tuhan berkata, jalan Tuhanlah yang memilih kebahagiaan. Amsal 14 ayat 12 berkata,
Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Menjauhkan diri dari dosa bukan kehilangan kebahagiaan, tetapi menjaga hidup dari kehancuran. Hidup yang diberkati dan dipulihkan dimulai dari keputusan setiap hari. Keputusan siapa yang kita dengar, keputusan siapa yang menjadi jalan mana yang kita tempuh, di mana kita menempatkan diri kita. Nah, pertanyaannya, nasihat siapakah yang sedang membentuk hidupmu? Jalan siapakah yang sedang kau ikuti selama ini? Dan kumpulan manakah yang engkau duduk di hari-hari ini? Orang yang memilih Tuhan sedang memilih kebahagiaan sejati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda diberkati lewat renungan di pagi hari ini, jangan lupa untuk Anda membagikan kepada teman-teman, kerabat, sahabat, bahkan saudara, agar mereka juga boleh diberkati lewat renungan di pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk memberi komentar positif, edukasi yang membangun, komentar-komentar yang memberi kami semangat, sehingga kami lebih semangat lagi untuk membangun channel ini ke depan, untuk menjangkau banyak orang untuk diberkati lewat renungan-renungan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, jangan lupa di like, karena like itu gratis dan tidak berbayar. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat. Shalom.